Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman berbasis open source. Jadi malam ini kita bahas mengenai struktur data list yang ada pada Python. Apa saja yang berlaku pada struktur data list, termasuk operasi-operasinya, yaitu akan kita bahas malam ini. Adapun section yang akan kita pelajari adalah membuat list, bagaimana kita membuat list dalam Python, kemudian mengambil nilai dari list, mengganti nilai, menambahkan item list, menghapus item dari list, memotong list, serta operasi list, ya. Dan beberapa latihan soal. Ya. Kita lihat dulu konsep dari struktur data list. Nah, di dalam Python sebenarnya ada 4 struktur data built-in, yaitu list, tuple, dictionary, dan set. Ya, jadi ada 4 struktur data built-in yang ada pada Python. Nah, malam ini kita pelajari mengenai struktur data list. List ini adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data, seperti array. Jadi, karena Python tidak mengenal array, jadi kita menggunakan struktur data list sebagai pengganti array. Ya. List merupakan struktur data terurut alias sequence, ya, karena di dalam list itu menggunakan indeks. Karena setiap item dalam list memiliki sebuah indeks yang dimulai dari 0. List direpresentasikan dengan karakter square bracket atau kurung siku. Jadi untuk membentuk struktur data list kita menggunakan kurung siku. Ya, memang terlihat mirip dengan array pada bahasa pemrograman lain, misalnya Java, ya, dan pemrograman lain, ya. Tapi bedanya kalau di Python ini bisa menampung berbagai tipe data. Kalau di bahasa pemrograman lain, tipe data array itu hanya menampung satu jenis tipe data saja. Tapi kalau di Python, struktur data list boleh menampung berbagai tipe data. Jadi ini bedanya dengan bahasa pemrograman lain. Ya. Nah, terkait dengan jenis data apa saja yang bisa diisi ke dalam list, list itu bisa diisi dengan apa saja. Bisa berupa string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya. Bahkan, boleh kita isi dengan struktur data yang lain. Tapi itu nanti pembahasannya kita coba menggunakan tipe data dasar, misalnya string, integer, float, double, boolean, object, dan sebagainya, ya. Jadi kita boleh campur-campur isinya juga, ya. Misalnya kayak laci itu berisikan item list buku 21, ya, buku itu string, 21 itu integer, true itu boolean, 34,12 itu tipe float. Jadi ada 4 tipe data di dalam satu list. Nah, ini boleh di dalam satu struktur data list. Nah, untuk mengambil nilai dari list itu kita menggunakan indeks. Jadi kita ambil contoh warna, ini ada terdiri dari 3 item list, ada merah, hijau, dan kuning. Nah, itu dimulai dari indeks 0, 1, dan 2. Jadi kalau kita mau mengambil nilai dari sebuah list, cukup kita akses dengan nilai indeks. Misalnya kalau kita mau ngambil merah, berarti warna kurung siku 0. Ya. Nah, ini contoh nih, kita punya list nama-nama buah, apel, anggur, mangga, jeruk, ya. Misalnya saya tambahkan lagi rambutan, kemudian durian, ya. Kemudian tambah lagi langsat, misalnya, ya. Saya mau ambil rambutan. Nah, rambutan ini adalah indeks keempat. Misalnya, saya ambil indeks keempat. Nah, ini kita running. Ini rambutan. Saya mau ambil mangga, berarti indeksnya yang kedua. Ini hasilnya. Jadi pengakses item menggunakan nomor indeks. Kemudian kita ada contoh lagi, misalnya ini saya clear output dulu. Jadi saya punya list namanya my friend, isinya Anggun, Diana, Vanessa, Angel, Lina, gitu ya.
Kemudian saya mau menampilkan isi friend pada nomor indeks ketiga. Nah, ini kalau kalian lupa, ini sebenarnya adalah teknik string formatting ya. Jadi kalian pelajari kembali tentang string formatting menggunakan kurung kurawal. Jadi pengambilan nilainya berdasarkan indeks ketiga di sini. Jadi ini kuncinya di sini. Nah, nanti begitu di running, dia akan menghasilkan nilai nama teman dari indeks ketiga. Ya. Kemudian di sini ada menampilkan semua teman. Ya, jadi kita mengambil dulu panjang dari list atau jumlah item list yang ada pada list my friend. Jadi menggunakan function len. Ya. Jadi len ini untuk ngambil panjang dari list. Nah, sehingga bisa kita cetak satu-satu. Ya. Ya, kalau kita running, hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk isi my friend indeks ketiga, Angel namanya. Ya, 0, 1, 2, 3. Ya, ketiga muncul. Semua teman ada berapa? Ada 5. Karena dia menghitung len-nya ada 5. Jadi akan ditampilkan semua seperti ini. Ya. Untuk mengganti nilai list, ini diperbolehkan karena list itu bersifat mutable. Artinya isinya bisa berubah-ubah. Jadi misalnya kita punya list buah, ya, jeruk, apel, mangga, dan durian. Kita mau ganti indeksnya yang kedua. Mangga ini mau kita ganti menjadi kelapa. Nah, ini cukup kita isi langsung. Jadi buah 2 sama dengan kelapa. Kalau kita eksekusi, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Ini kita ambil contoh yang tadi, program yang tadi. My friend, Anggun, Diana, Vanessa, Angel, dan Lina. Ini kita cek, cetak semua nama teman sebelum kita ganti namanya. Kemudian pada indeks kedua, misalnya 0, 1, 2, Vanessa mau saya ganti nih. Ganti jadi Monica. Jadi tinggal saya ganti. My friend, indeks kedua, Monica. Kemudian saya cetak. Kalau kita running, ya, hasilnya semua teman tetap 5 karena kita hanya mengganti item list, ya, jadi jumlahnya tetap. Tapi yang berubah adalah nama item list yang indeks kedua yang akan berubah. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan item list. Nah, untuk penambahan item list itu bisa menggunakan 3 metode, ya, yaitu prepend, yaitu menambahkan item di depan. Prepend itu nambah di depan. Kalau append itu nambahnya di belakang. Kemudian kita bisa nyisipkan. Ya, nyisipkan itu dengan metode insert. Ya. Nah, kalau metode insert berarti ada indeks dan item. Ya. Jadi kalau prepend itu di depan, append di belakang. Ya. Jadi kalau merah, hijau, dan kuning, saya ada warna coklat. Saya tambah di depan, berarti gunakan prepend. Kalau saya mau nambah di belakang, berarti append. Kalau mau di tengah, berarti nanti pakai insert. Nah, contoh metode append ya. Jadi, mula-mula saya punya buah, jeruk, apel, mangga, durian. Saya mau tambahkan manggis. Nah, ini append berarti nambah di belakang. Ya, jadi nanti hasilnya akan nambah di belakang. Ya, seperti ini. Kemudian saya menggunakan prepend, ya. Jadi ada jeruk, apel, mangga, durian, saya mau nambah anggur. Nah, anggur ini nambahnya di depan. Jadi saya taruh di depan. Hasilnya anggur, jeruk, apel, mangga, dan durian. Ya. Metode insert. Nah, insert ini kita untuk menambahkan item pada indeks tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita insert durian? Ya. Jadi kita pertama buat list murah-murah ya, jeruk, apel, mangga, durian. Kemudian buat insert 2 durian. Berarti pada indeks kedua itu kita masukin durian. Ya. Kalau yang ini pada indeks ini dia akan menyisipkan warna hijau. Ya. Nah, kita lihat ya di contoh ya. Mula-mula kita buat list kosong yaitu hobi. Ya, kemudian kita coba menginputkan hobi. Jadi ini programnya
menginputkan hobi yang kita suka gitu ya. Jadi ada hobi yang kita mau, kita tambahkan, kita isi terus. Kalau sudah berhenti, nanti akan ditampilkan semua hobi kita. Ya. Ini kalau kita jalankan, misalnya hobi yang pertama apa? Oh, memancing. Ya. Kemudian nyanyi. Ya. Kemudian melukis. Ya, apa lagi ya? Berenang. Ya. Ternyata tidak. Nah, berarti ada 4 hobi yang sudah kita masukin. Nah, ini otomatis dari list yang kosong, ya, kita tambah terus, kita append terus, ya, sehingga bisa diambil berapakah ukuran dari listnya itu. Ya. Nah, untuk menghapus item di dalam list itu bisa menggunakan perintah del. Jadi tinggal pakai del diikuti dengan indeksnya ya. Jadi diikuti dengan indeks. Misalnya, saya ada to-do list Python, VBNet, Java, C#, dan PHP. Ya, kemudian saya mau hapus indeks yang kedua. Berarti kalau kedua Java-nya saya hapus. Nanti kita lihat hasilnya. Ini saya buat dulu. Ini print awal. Sebelum hapus ya. Sebelum dihapus. Ini print sesudah dihapus. Jadi ini untuk membedakan aja ya. Jadi kalau kita running, sebelum dihapus ini, ya, ada Python, VB.NET, Java, C#, dan PHP, tapi setelah dihapus Java-nya hilang. Nah, ini. Jadi menggunakan perintah del. Ya. Kemudian menghapus item di list menggunakan metode remove. Jadi ini sama juga seperti di del juga ya. Jadi ini melakukan remove. Ya. Ya, kalau remove kita bukan menggunakan indeks, tapi remove itu menggunakan nama dari item list. Jadi menggunakan nama item list. Jadi kalau misalnya ini item listnya A, B, C, D, E, yang kita gunakan adalah namanya. Beda dengan del. Kalau del tadi menggunakan indeks. Kalau ini menggunakan nama dari item list. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau dijalankan, hasilnya A, B, C, D, E, kita hapus D, jadi D-nya langsung hilang. Kemudian motong, ini slicing ya. Slicing itu seperti string, tapi bukan dipotong ya kebenarannya. Tapi kita hanya mengambil karakter ya, mengambil bukan karakter sih kalau bilang, mengambil item list dari indeks tertentu ya. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, mengambil item list dari indeks tertentu. Misalnya kalau mengambil dari 1 sampai 5, berarti kita ambil dari indeks ke-1 sampai ke 5. Ini seperti ini ya. Jadi kalau kita ambil 1, ini A, B, C, D, G sampai H, kemudian kita ambil 1 sampai ke 5, berarti B, C, D, E. Ini akan diambil. Kemudian operasi pada list. Jadi operasi pada list itu bisa berupa penggabungan, bisa perkalian, ya. Bisa juga operasi lainnya ya. Misalnya di sini ada penggunaan len juga ya. Bisa kita jumlahkan ya atau konkatenasi. Bisa juga kita kali ya. Kali itu artinya repetisi ya. Jadi halo kali 4. Berarti nanti halonya diisi dengan 4 kali. 2 in 1 2 3. Ini membership. Jadi ini biasanya pada operasi himpunan ya. Kemudian for x in 1, 2, 3, print x, n ya. Ini artinya iterasi. Artinya kita bisa mencetak item list dari sebuah list ya menggunakan perulangan for. Ya. Nah, ini indexing, slicing, matrix dan pada list ya. Jadi sama seperti metode yang tadi potong ya. Jadi kita bisa ngambil 2 ya, misalnya list kedua Python, kemudian min 2 artinya kita ngambilnya dari kanan. Ya, jadi negatif berarti dia ngambilnya dari kanan. Indeksnya dimulai dari kanan ya. 1 berarti ngambil bagian. Ya. Jadi kalau ini berarti yang ngambilnya Java sampai seterusnya. Jadi kalau
2 itu berarti 2.2 berarti Python yang diambil. Kemudian ini ada beberapa fungsi built-in pada Python, ya list Python, ada compare, ya tapi tidak tersedia di Python 3, ini hanya berlaku di Python 2. Ada len, max, min, dan list. Ini list ini mengubah tuple menjadi list. Ya. Nah ini kalau di dalam beberapa kasus ini lebih banyak dipakai yang len, max, dan min ya, yang paling banyak dipakai. Kemudian untuk metode boolean yang lain, yaitu ini saya terlalu gede ya. Oke. Ya, ada append, kemudian count untuk pengembalian berapa kali objek tersebut terjadi dalam list ya, extend, index, insert, pop, remove, reverse ya. Jadi kita bisa balikkan objek ya, balikkan item list ya. Dan bisa kita lakukan sortir ya, kneading, list, sort ya. Nah, untuk penggunaannya bisa Anda lihat nanti di kumpulan penggabungan semua operasi ya, nanti ada contohnya. Nah, ini contoh penggabungan dua buah list ya. Jadi ada C#, C++, dan PHP, kemudian ada favorit. Nah, ini kita gabungkan, ini bisa menjadi sebuah list yang baru yang merupakan gabungan dari kedua ini. Ini hanya contoh untuk penggabungan dua buah list dengan operasi penjumlahan ya. Kemudian ini perkalian ya. Jadi makan tidur kita ulang maunya 5 kali, kita tinggal dikali aja, dikali sehingga bisa jadi keluarannya adalah makan tidur dan seterusnya sampai 5 kali. Nah, ini adalah contoh operasi list yang lengkap ya, mulai dari awal sampai ke operasi pada ini, boolean pada list ya. Jadi yang pertama adalah melakukan pengaksesan list pada indeks, kemudian nampilkan semua isi list, hitung panjangnya, menghitung banyaknya angka dalam sebuah list itu menggunakan perintah count, kemudian menambahkan data di, kalau append berarti di belakang, ya. Kemudian boleh Anda tambahkan yang prepend ya, mungkin misalnya deret prepend sekian, deret prepend sekian. Nah, kemudian mencari indeks suatu nilai dengan indeks ya. Jadi misalnya deret indeks sekian, nilainya berapa indeksnya. Kemudian menambahkan elemen list dengan insert. Jadi kita menambahkan insert ya, menggunakan perintah insert di sini. Kemudian kita juga bisa membuang elemen list dengan pop. Ya, jadi kita pop bisa ya. Membuang elemen list dengan remove. Kemudian membalikkan deret ya. Kemudian kita melakukan sortir ya, max, min, dan summary. Ya, ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi kalau akses nilai, nah ini. Jadi di dalam list itu bisa kita balik isi listnya itu dengan reverse. Kemudian kita bisa urut nilainya. Ya, kita sortir, bisa cari nilai max, nilai min, dan nilai summary. Yang berikutnya adalah tentang list multidimensi. Jadi list ini bisa lebih dari satu dimensi ya. Artinya bisa lebih kompleks sehingga membentuk sebuah tabel atau membentuk sebuah matriks. Jadi matriks bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Jadi kita ambil contoh misalnya saya punya data seperti matriks ini. Ya, ada kopi, jus apel, es kopi, kos susu, jus melon, es campur, teh, jus jeruk, es teler ya. Jadi minuman dalam bentuk 2 dimensi. Ini kalau kita buat seperti ini. Ya. Kemudian saya coba ngambil akses ya, mengakses nilainya. Jadi ini artinya pada baris indeks kedua, jadi indeksnya ya, jadi baris indeks kedua, kolom ke 0, ya, indeks ke 0. Jadi keluarnya adalah es kopi. Seperti ini ya. Kemudian kalau ini looping, artinya kita melakukan looping dari list minuman, ya,
dan kita tampilin semua item listnya. Jadi menggunakan looping sehingga bisa menghasilkan seperti ini. Kemudian kita coba lagi dengan contoh lainnya. Nah, ini datanya itu berupa list ya. Jadi nilai list awal itu kosong, for k in range 2. Jadi kita membuat suatu list yang kosong, kemudian waktu kita dapatkan nilai input, itu langsung kita masukin ke dalam ini. Jadi ini biasanya dipakai untuk input nilai matriks ya. Ini lebih gampang kalau kita buat dalam nilai matriks. Jadi kalau misal matriksnya 2 dimensi, kita lakukan input satu-satu di sini. Nah, ini menggunakan ini ya, konsepnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, ini ada soal latihan. Ya. Ini bisa kalian praktekkan sendiri ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri, kita lanjutkan untuk struktur data berikutnya pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih.